tarbiyah itu, pembinaan itu, pendidikan itu rumusnya 3. Pembicaraan baik. Nah, belum kemana-mana ya, pembicaraan baik. Nah, kepada teman, pada sahabat. Ada nggak orang yang ketika sakit mengalami putus asa? Padahal 2 tahun sebelumnya dia kuat, dia tough, ya, kuat. Tapi setelah 2 tahun, Neng, doakan mama. Mama tegeslah pondok umur, we. Kasihan kalian ngurus mama. Mama istighfar, doa, Neng dan anak-anak mama semua sabar. Diterawat di sini, kalau temen aku, tetangga aku meninggalnya hari kelima loh teh. Tipes juga, bebe juga. Bahkan tetangga aku ya nggak begitu parah, teteh mah parah pisan. Walaupun benar jangan ngomong dong. Sebab manusia mah suka mengalami fluktuatif, ya kan? Gitu. Nah, jadi karena jiwa manusia itu fluktuatif, perlu ada pembicaraan. Si teteh mah maksudnya kakak ipar Anda itu sok bebersih gitu. Ari Anda mah sok ngesian anu ngebersihan teh maneh ya? Anda mah seneng ngesian, dia mah seneng bebersih. Sok sebel Anda teh ningali kakak ipar nomor 2 gitu. Kakolot teh bukan mantuan kalakan mama meni seueur nogna canda. Mama ya Allah chicken wing meni sarae. Mama ieu jeruk meni sarae. Kan gitu. Disisakeun teh 2 gitu kan. Bu teh sok keheul, tapi Bu walaupun sebel keheul, pas ketemu teh, teteh gimana damang? Teteh kontong ka mana? Ke di mobil. Aya jeruk sarae. Yo, teteh tah. Kan Anda teh baru pulang di toko ya buah aya jeruk ya sarai ya awis ya teteh saya. Ya Allah makasih aya keneh tuh aya keneh beas ya sakarung lah. Bu, saya lagi cerita apa? Tah, jangan diperbudak. Jadi kalau ada dorongan buruk lawan ya. Justru Bu, ketika ibu malas mau ngaji, ibu justru gini, enggak, aku nggak boleh malas. Ibu mandi siap-siap pergi. Kita cek dorongan buruk teh, keberangan sih ya. Baik ingat keberangan gitu. Keberangan sih, pas kamu datang teh bubar, era. Baik, baik. Kan gitu. Bu, ya nggak? Kadang pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Saya teh lagi cerita apa yang terjadi pada diri saya. Seringkali gitu. Diri Anda komo jika nama lebih. Nah, jadi dalam diri kita kan selalu ada. Nah, itu teh kudu dilawan. Nah, ini dijelaskan. Jadi yang pertama apa? Jangan diperbudak hawa nafsu. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Bu, ini yang dari jauh, dari mana paling jauh nih? Soreang? Mana? Dari mana? Dari Bekasi. Sengaja ke sini atau sekalian baru nyampe? Menyengaja dari Bekasi, teteh? Menyengaja dari Bekasi mau ngaji gitu? Atau mau ada keperluan? Tapi mampir ngaji? Yakin ngaji? Niat ngaji gitu? Dari Bekasi jam berapa? Jam 6 ya. Panitia dari rumah jam berapa? Jam 8. Oke. Teh yang dari Bekasi nih teh. Sini teh, sini. Ini ada Quran Mu'asir namanya. Quran Mu'asir. Ini Quran terbaik. Semua Quran baik, tapi ini yang paling gampang dicerna. Tapi dibaca teh ya. Dibaca nih. Quran Mu'asir ya teh ya, dibaca terjemahnya segala macamnya. Itu dari siapa teh? Dari siapa Qurannya?
Dari Ustadz Am, bukan, dari Pendidikan Iman Tour and Travel, ya kan? Jadi Ustadz Am punya apa tuh? Nah, jadi dari salah satu travel terbaik sekarang ini, ya gitu. Jadi kita itu selalu pakai bintang 5, hajinya itu bintang 5, selalu. Untuk haji khusus, haji reguler, umrohnya ada yang bintang 4, bintang 5. Yang jelas yang penting deket ke masjid. Anda kalau umroh jangan cari yang murah, terus tersiksa gitu kan. Hari tas halus, hari umroh murah, menghinakan diri. Ayah ibu-ibu nukiu kesangan. Pak Am di mana? Pak Am caketnya. Mohon Bu, nu aya jam. Ya Allah, abdi 3 kilo Pak Am. Hari tasna halus tapi cek salamah hati teh pasti milih nu murah. Di PI mah di Perciktur bukan mahal tapi logis. Ya logis lah. Ya Rolex sama QQ kan nya mahal Rolex aku. Ya. Nah, jadi kalau di Perciktur tuh seperti itu. Tapi memang Anda kalau saya cuma ngomong sih susah ya, mendingan tanya alumni gerak. Jadi caranya tanya minat nomor telepon alumni, tanya. Karena di PI itu rata-rata mengulang, jadi udah umroh ngulang lagi, berarti tidak kecewa mereka. Termasuk haji khusus ya. Makanya kemarin Perciktur itu mendapatkan 2 akreditasi terbaik dari Kementerian Agama. 2 akreditasi terbaik ya dari Kementerian Agama. Ya, gitu. Letak saya dititipi oleh Perciktur, Ustadz cenah kita teh tasyakur binikmah, bagikan Quran tiap pengajian ya. Ribuan, jadi tiap pengajian 3, 4, 5 gitu ya. Kan kalau langsung 1000 di dia kan teh enak lah, kebagian sadayana. Jadi teh tadi dari siapa? Ya, awas bukan dari Pak Am. Jadi yang pertama apa? Ayatnya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa famay yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya apa? Dorongan buruknya diikuti. Pernah nggak kamu lihat seperti itu? Firman Allah begitu. Kalau orang sudah begitu, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Jadi nanti lama-lama dia itu tidak punya sensitivitas karena dia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Tertutuplah pendengaran, penglihatan dan nuraninya. Nah, ini kalau sudah parah seperti itu. Jadi yang pertama, cara menundukkan jiwa itu, jiwa buruk dengan apa? Diperbudak. Yang kedua, jangan diperbudak dunia. Nah, gitu. Yang pertama, jangan diperbudak. Yang pertama, jangan diperbudak. Yang kedua, jangan diperbudak dunia. Jangan diperbudak dunia. Ya. Jangan diperbudak dunia. Oke. Aslinya dunia itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Indah tidak? Indah. Itu aslinya dunia. Jadi dunia itu zinatul hayat. Dia itu punya magnet yang menarik dunia. Ya. Iya. Bu, kalau ibu kemanapun pasti dunia itu bikin kita suka sebenarnya. Makanya Allah telah menanamkan manusia itu cinta kepada dunia. Kalau ibu lihat jam tangan yang lucu, resep deh. Seneng nggak? Kerudung yang lucu, seneng. Tas yang lucu, seneng. Laki-laki yang lucu, sebenarnya langsung lebih gandeng ya teman, seneng. Ibu, itu teh bawaan manusia, bener teh? Iya tuh. Ya. Jadi yang namanya manusia itu cinta dunia, aslinya manusia. Nah, kita boleh nggak mencintai dunia? Harus. Yang tidak boleh itu diperbudak dunia. Nah, Bu, nih KP, ya, pasti mencari dunia tidak? Ya iyalah.
Masa kafe tidak mencari dunia? Anda punya kafe, cari dunia. Punya perusahaan, cari dunia. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara demi dunia. Jadi kalau mencintai dunia mah alamiah, sesuatu yang harus. Sebab kalau orang tidak mencintai dunia, bagaimana dia punya perusahaan? Bagaimana dia ingin punya untung? Untung sekarang 10 juta, dia pengen, bulan depan mah kudu 20 juta, bulan depannya kudu 30 juta, bulan depannya kudu 100 juta. Itu cinta apa? Boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu demi 100 juta Anda halalkan segala cara. Tapi kalau demi 100 juta ditingkatkan kualitas makanannya, ditingkatkan kualitas tempatnya, ditingkatkan pelayanannya, ditingkatkan itu ini sampai orang berbondong-bondong ke restoran Anda, dan akhirnya per bulan Anda tadinya 20 juta jadi 50 juta jadi 100 juta, dan akhirnya Anda punya beberapa kafe, dari satu sekarang sudah 32. Berarti Anda apa? Berarti Anda cinta, tapi itu salah tidak? Salah kalau menghalalkan segala cara. Tapi salah nggak kalau mengikuti aturan yang halal? Tidak. Gitu. Jadi sebenarnya manusia itu cinta dunia. Bohonglah kalau Anda disodorin 100.000 dolar US nggak mau. Kata santai mah nih 100.000 dolar US untuk mama. Enggak, ayah mama mau yang 100.000 juta. Oke. Coba lihat surat ya. Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut 64. Al-Ankabut wa ma hadhil hayatud dunya, surat ke-29. Sudah ditemukan? Ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Coba dicek. Sudah? Kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Yang dimaksud senda gurau dan permainan itu, dunia itu menyenangkan. Coba anak-anak, kalau sudah ada permainan, dia lupa makan, ya enggak? Nah, sayang makan dulu terus ngoprek mainan. Sampai dikejar-kejar sama ibunya disuapin. Dia terus main. Jadi anak tuh kalau udah ada permainan, lupa makan, lupa mandi, bahkan lupa ibunya. Main gitu kan. Nah, dunia itu Bu, begitu. Jadi yang namanya dunia itu bikin kita senang, bikin kita happy gitu. Lalu Allah mengatakan, sungguh akhirat itu kehidupan sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi maksudnya, kamu boleh mencintai dunia, tapi kamu jangan diperbudak dunia. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat. Kenapa? Karena memang dunia mah fana, Bu. Coba. Dunia itu fana kan? Kalau menurut An-Nahl 9697, dunia itu fana. Pipi ibu mulus sampai usia 28. Apa Bu? Mulus. Bu, kalau ibu nggak usah kasih perawatan, ya, sampai usia 24 mah mulus. Insya Allah semua nggak bisa lewat ke pipi ibu. Berjatuhan terus. Sorodot, peluk, sorodot, peluk. Tapi lama-lama udah 40-an gitu, semutnya lewat. Kata semutnya, enak loba tangga ya namanya. Kenapa? Karena kulit manusia akan mengalami penuaan, keriput. Rambut ya, nanti bukan hanya beruban, ipis ini. Gagaro perulu kan gitu. Dulu mau tebel ayo namanya. Disisir teh napol. Dokter-dokter murudul teh aya kaitan. Nah, maksudnya apa? Dunia itu fana. Bu, kalau ibu di bawah 30
nurunin berat badan teh gampang. Gampang. Olahraga seminggu 3 kali, melakukan defisit kalori. Wow. Kalau udah 35 mah senam-senam, badag-badag. Jadi senam terus. Nah, jadi badag terus. Kata suami teh, "Mama sok senam?" "Ya iya tuh, seminggu 3 kali." "Ah, sangat ngefek, Mama." Gitu. Ya, ya. Bu, saya mah bukan menghina, kan itu bicara tentang metabolisme. Ya nggak sih? Karena metabolisme kita menurun. Jadi dunia itu fana. Makanya jangan diperbudak dunia. Kalau kita ingin mengendalikan jiwa kita supaya tidak diperbudak oleh dorongan buruk, maka yang kedua, jangan diperbudak dunia. Ya. Boleh nonton drama Korea? Boleh nggak? Yang tidak boleh apa? Kalau yang tidak boleh apa? Misalnya ibu nonton The Last Impress, atau What's Wrong with Secretary Kim, atau Encounter, ya kan gitu. Ya, non hari ibu saya masa omong-omong na ayan gitu teh. Duh, ada gitu. Misalnya, apa jam 8 eta teh mainna? Nah, jam 6, Bu. Jadi sebenarnya nonton drama Korea nggak apa-apa, tapi kalau sholat Anda terlambat karena nonton drama Korea, itu yang diperbudak oleh dunia. Ah, saya mah parah cenah, cara diperbudak dunia. Begitu iklan wudu, begitu iklan sholat, begitu iklan wirid. Jadi wudu, sholat, wirid teh 3 kali iklan. Assalamualaikum, assalamualaikum, nonton dulu. Iklan, astagfirullah, astagfirullah, iklan dari rawatib. Nah, kata suami teh, si mama sholat bari nonton. Cek saha sholat sambil nonton. Mama sholat nonton. Jadi, Bu, saya lagi cerita apa? Diperbudak dunia. Ya. Yang ketiga, mewaspadai bisikan setan. Nah, ini setan tuh suka memberikan bisikan, mewaspadai. Nah, ya. Setan itu apa, Bu? Setan itu dia makhluk yang membengkokkan. Setan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu bengkok. Syaiton itu tukang membengkokkan. Ya, jadi syaiton itu artinya tukang membengkokkan. Ya, syatona itu bengkok, syaiton itu tukang membengkokkan. Ibu, kita ini kudu waspada dari bisikan setan. Nah, setan ini dua, bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Itu yang dijelaskan di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan yang berbisik pada jiwa manusia, minal jinnati, dari bangsa jin dan manusia. Ya. Kata suami teh, "Mah, ayah rezeki lo dapat bonus 50 juta. Daftar ka ditu ka Percik Tours, ka travel terbaik." Jangan ke travel yang nggak jelas, Mama. Ke travel tuh di Taman Citarum 9 depan Istiqomah, tak kantor Nasok di situ. Ayah baca itu di koran, dia dapat 2 penghargaan terbaik dari Kementerian Agama. Jadi kade Mama daftarna tong ka Mama mana ka Percikan Iman Tour and Travel. Cek suami teh, ayah bonus, ayah 50 juta. Bisa umroh 2an. Naon cek Anda teh? Ayah. Kan 2 tahun lalu kita umroh sama PI-nya. Atau sekarang mah ke Australia hari ayah atau meni umroh wae, ayah rezeki umroh, atau sekali-kali ke Australia ayah. Akhirnya suami Anda luluhnya orang ke Australia berarti. Akhirnya Anda nggak umroh, tapi tur ke Australia. Anda membengkokkan niat suami yang lurus ingin umroh, akhirnya Anda jadi main-main ke Australia. Anda apa? Terima kasih atas pengakuan. Jarang lo yang aku seperti itu. Jadi Anda sadar ngabengkokeun. Suami Anda tergoda setan nanti Anda. Maksudnya mungkin nggak saya pernah jadi setan?
Mungkin, ya. Saya telepon teman saya, Gus, kemana Gus? Ngaji, kemana? Kata SM, urang keur di kafe, di food court. Apa? Food court. Ya kumpul ya, urang, si Wawan yang si Asep. Mana hek ditraktir mung ku urang. Saya tapi teman saya teh mana? Henteu, anu dipanggil ke saya Agus teges parkir kan di udah naik tangga naik tangga masjid. Ya ang, oh ya, yang ke satu orang tadinya. Saya jadi apa? Setan. Jadi jangan salah loh, saya dan Anda itu mungkin someday suatu saat pernah jadi setan. Mungkin. Ketika kita membengkokkan orang dari yang lurus. Ya, yang lurus. Kudu waspada. Itu kudu waspada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Padahal setan itu orang. Kan kebayang tuh. Ya Allah. Makanya kata Nabi, kalau kamu marah, pauz. Karena setan itu suka ada di tubuh kita dan memberikan bisikan-bisikan buruk. Ibu kesal sama suami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nah itu ibu berlindung dari setan yang buruk. Auzubillah. Begitu suami datang, ayah, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kata suami teh, shadaqallahul adzim. Jadi Bu, kudu diwaspadai bisikan setan. Contoh yang tadi, ibu pasang alarm jam 3 supaya bunyi, tentu saja alarm itu bangun jam 3, lalu ibu katakan 5 menit deui. Tak itu teh bisikan setan. Terus setan mah Bu kudu dilawan. Kan setan itu menurut Quran kadang suka menanamkan ketakutan juga. Pernah nggak Anda mau tahajud, mau wudhu teh asa takut teh? Bu, saya pernah tuh ya lagi wudhu asa aya nu manggil, Bu, kalau saya lari terus tidur, setan teh seneng. Saya mah nggak gitu, saya lawan karena tahu itu setan. Apa? Beren enggak sebut. Jadi ya jawab. Jadi kalau misalnya Anda lagi wudhu, tiba-tiba ada yang manggil Rita. Nah, Anda jangan lari. Jawabnya apa? Jadi itu manusia. Pokoknya kalau Anda mau berbuat baik, dua kemungkinan, setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin, ya. Setan dari kalangan jin. Tapi caranya memang kudu dilawan. Jangan diikuti, lawan aja udah. Kalau dilawan mah mereda. Teteh mau kemana? Mau dengar ceramah? Di mana? Di Bogor. Geus lah kadieulah kita kumpul keur ngabaso. Engke we lah. Geus ngaji urang kadinya. Iya atuh geus ngaji mah atuh urang bubaran. Nya maneh ka urang ka dieu. Nah gitu. Kudu kitu, ieu mah kalau kakak lagi keluar deui. Aya teh nu kitu di dieu. Henteu aya nama. Tapi ada teman Anda tadi saya lihat balik lagi kayaknya mah. Iya cenah. Jiga nama ka seberang sana ngabaso. Oh cuanki apal. Cuanki celain baso. Teteh bukan cuanki, cuanki. Kade alin cuanki ya asa bukan cuanki kan, cuan nggak ada ikhfa, cuanki. Anda memang di ikhfakeun wae. Oke, jadi ya cara menaklukkan jiwa yang buruk itu jangan diperbudak nafsu. Yang kedua apa? Jangan diperbudak dunia. Yang ketiga, waspadai bisikan setan. Surat An-Nas ayat 1-6 ya, bisikan setan tuh. Ya.
Kemudian yang keempat, cari lingkungan yang kondusif. Cari lingkungan yang kondusif. Ibu bapak sekalian, jangan disepelekan lingkungan untuk jiwa yang baik. Karena manusia itu makhluk yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ulangi Bu statement saya, manusia itu makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan itu bisa lingkungan geografis, lingkungan atmosfer, lingkungan pergaulan. Apa bukti bahwa manusia itu makhluk yang terikat oleh lingkungan? Sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apa buktinya sekarang? Ada nggak? Sekarang buktinya apa? Apa? LGBT. Oh iya di dia LGBT. Nah, sekarang apa buktinya bahwa kita itu makhluk yang terpengaruh oleh lingkungan? Buktinya sekarang ini apa? Di ruangan ini apa contohnya? Apa? Ya Allah, beri hamba kesabaran kepada. Saya bilang lingkungan teh lingkungan geografis, lingkungan teman, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Ibu berkeringat nggak? Ada keringetan? Kenapa? Kenapa? Haredang. Apa? Karena ini ruangan panas. Begitu panas, tubuh Anda itu dia beradaptasi. Tubuh mengatakan keluarkan cairan supaya kamu tidak panas. Jadi keringat itu keluar untuk menurunkan tingkat panas kita. Ini contoh bahwa manusia itu terikat oleh lingkungan. Ini lingkungan. Saya bilang tadi, lingkungan teh bisa lingkungan geografis, lingkungan. Ini lingkungan berpengaruh, Bu. Enak kalau misalnya full AC gitu, ya. Tidak akan keluar keringat, Ibu. Dan ngadek-dek. Kenapa? Nah, itu juga tubuh memberikan respon sebenarnya. Begitu, ya. Jadi manusia itu makhluk yang sangat terikat oleh lingkungannya. Sangat terikat oleh lingkungannya. Itu sebabnya Ibu nanti kalau punya mantu dan dia itu hidupnya di pantai, siap-siap dia kalau ngomong pasti keras. Mama, kata Mah. Ibu itu sopan budak. Kenapa? Karena dia besar di pantai yang bukan Bu Arino aya Nyeroro Kidul teh pantai naon? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu pantainya ombaknya gede nggak? Buru. Itu saya punya temennya ternyata lahir di Pelabuhan Ratu. Ngomongnya teh sok keras. Mun keur ngobrol kieu, cek urang mah nya, cek urang teh. Jadi ngobrol nanti sok tarik. Ya orang di kafe nya ngobrol. Cek urang mah nya eta teh. Gitu. Sorry. Jadi maneh nama ngobrol teh sok tarik wae. Tenang, karena saya tidak nyalahi dia. Dia itu ya 24 years di mau ngobrol jelegu. Jadi ketika jeleguran yang ngobrol, mama yang lain kayak itu pas ngobrol di kafe jeung urang cek urang banyak cek urang sampai nu keur marakan teh ngaralieu tuh tingali ngalieu kabeh. Oh ya sorry Bu, kenapa dia ngomongnya cenderung keras? Dia dibesarkan dalam lingkungan yang harus bersaing suaranya gitu, ya kan? Ibu sekaya tuh nu terima telepon di tempat hening tapi gogorowokan. Apa? Itu hari mana? Itu teh dia dengar suara ribut di situ. Jadi kan dia tadi dia hening, suamina nelpon teh di terminal rame. Sanes kitu ayah. Entah mama keur ngaos. Jadi dia kabawakeun ku suara itu. Sok kada tingali teu percaya. Sok mun aya nu gogorokan gitu, pasti lawan main itu dia di sana kedengaran tuh ribut. Jadi dia teh kan gitu. Padahal kan teu kudu kekeras gitu. Tapi apa namanya? Terpengaruh. Jadi kesimpulannya apa? Manusia itu makhluk yang sangat terpengaruh oleh, makanya
jiwa kita lurus, baik, tidak, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Anda kalau gaulnya dengan orang yang ngegosip, walaupun Anda nggak pernah ngegosip, minimal Anda mendengarkan gosip. Minimal, ya. Anda mah tipe bukan ngegosip, tapi kan teman-teman teh, si Pak Ante ini, kamu nggak tahu si Pak Ante ini. Lama-lama teh, oh gitu. Kurang gara ada curiga. Ya, Bu. Coba lihat surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Robbi habli hukman. Surat ke-26 ayat 83 sampai 85. Robbi habli hukman. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu. Wa alhiqni bis solihin. Masukkan aku ke golongan orang-orang soleh. Bu, coba lihat di situ. Siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, beri saya ilmu, beri saya hikmah. Masukkan saya dalam golongan orang-orang soleh. Masukkan saya dalam lingkungan orang-orang soleh. Kenapa saya senang banget datang ke majelis taklim seperti ini? Karena Anda adalah orang-orang soleh. Rugi besar kalau saya tidak bisa berinteraksi dengan Anda yang solehah ini. Nabi Ibrahim saja mengatakan, ya Allah, beri saya teman-teman yang soleh. Dari teman yang soleh, Bu, kita salah tuh bukan diomongin di belakang kita, diingetin. Ya. Itu teman yang soleh. Tapi kalau teman yang soleh, di depan kayak baik-baik saja, di tukang. Jelema eta mah atuh. Maneh teh apal. Ari di depan mah, ih teteh ya Allah si cantik. Ya Allah teteh ini gelis gitu, ih teteh cantik teteh mami awet muda. Dihareupeun pas di tukang. Sabaraha tah ka dokter kulit sering dilester mana dilester candi pengobatan Cina mana bisa 8 juta atau sebulan ke perawatan. Hari mana itu apa gitu. Hari pas di depan, ya Allah teteh menigelis ya Allah. Nah, Anda capeknya kalau temen yang buruk mah gitu. Kalau temen yang baik mah di depan A, di belakang A, di depan B, di belakang B, tidak ada yang disembunyikan. Kalau salah ditegur, ya. Kalau salah teh tegur, diingetin. Kalau temen yang baik, kerudung Anda menyon, di WA, teteh punten kerudung menyon. Ya enggak? Anda nggak usah pegang begini, tidak ada yang menyon. Anda orang nanti gegeran langsung gitu. Saha, aku mah nggak nyindir Anda. Mun aya nu menyon ku urang mah mau disindir langsung ditunjuk. Bu, ya kan gitu. Nah itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang buruk mah dipoto, di-share ke babaturan kamu. Gitu. Ya kan tingali anu diuk nomor 3 menyon. Teteh semua gini. Menyon. Gitu. Akhirnya saruangan tahu. Tapi kalau teman yang baik tidak ada yang tahu. Tapi si tetehnya ngebedain kerudung. Kayak gitu. Ya. Itu contoh sederhana, ya. Terakhir mohon agar jiwa dibimbing oleh Allah. Doa atau mohon agar jiwa selalu dibimbing oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Mohon agar jiwa selalu dibimbing. Tahu doanya, Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati, jangan engkau palingkan hati setelah engkau memberikan hidayah, setelah engkau membimbing hati saya. Jadi saya menyampaikan berapa rumus, Bu? 5.
supaya jiwa kita tidak diperbudak nafsu, supaya kita bisa menaklukkan jiwa buruk. Satu, jangan diperbudak nafsu. Dua, jangan diperbudak dunia. Tiga, waspadai bisikan setan. Empat, cari lingkungan kondusif. Yang kelima, doa, mohon sama Allah. Kenapa? Karena walau bagaimanapun, kata Rasulullah pernah, Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata Ummu Salamah, Rabbana apa? Rabbana ba'da idh hadaitana wahab. Itu kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca Rasul tuh, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Apalagi kita tentu saja harus banyak berdoa seperti itu. Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.